Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal wisata yang membawa puluhan wisatawan karam akibat dihantam badai saat berlayar dari Pulau Tikus ke pantai Malabero, Bengkulu. 7 penumpang tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Hingga Senin pagi, 98 wisatawan yang menaiki kapal motor Tiga Putra telah terdata dan tidak ada korban yang dinyatakan hilang. 7 korban meninggal dunia, 15 korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Sementara itu, 11 pasien telah dipindahkan ke ruang rawat inap, 4 pasien masih berada di ruang ICU, dan 1 pasien hingga kini masih kritis. Meski seluruh korban telah terdata, tim SAR gabungan tetap melakukan apel siaga di lokasi. Jika ada laporan korban lainnya, tim SAR akan langsung turun melakukan pencarian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Mas Likun Sodik selaku Kepala Basarnas Bengkulu. Selamat siang, Pak Mas Likun. Selamat siang. Ya, Pak Mas Likun, apakah hingga saat ini ada laporan orang hilang terkait karamnya kapal Tiga Putra di sana? Baik, terima kasih. Selamat siang. Untuk hingga pukul 11.29 waktu Indonesia Barat, kami tetap membuka posko gabungan untuk menerima informasi apakah masih ada korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Namun hingga sekarang kami belum menerima informasi adanya korban yang hilang atau belum ditemukan. Baik, Pak Mas Likun, update terbaru hingga saat ini tercatat ada berapa korban meninggal dunia maupun korban luka akibat peristiwa kapal wisata yang tenggelam ini? Masih sama apa yang disampaikan oleh Mbak Senior tadi, bahwa korban yang on board di kapal Tiga Putra sebanyak 104 orang, terdiri dari 98 penumpang dan 6 kru kapal. Saat kapal 7 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit Bayangkara. Baik, kapal ini membawa berapa penumpang, Pak Mas Likun? Informasi dari tim SAR gabungan yang berada di posko bahwa jumlah penumpang sebanyak 9. Baik, Pak Muslihun, kalau berdasarkan informasi dari petugas terkait ini, bagaimana kronologi terjadinya kapal wisata tenggelam di Bengkulu ini, Pak? Menurut informasi dari tim SAR gabungan bahwa korban mengalami mati mesin sebelum tiba di tempat sandar di Pelabuhan Malbur, karena kemarin juga ada cuaca yang kurang baik atau cuaca buruk di perairan sehingga menyebabkan kapal mesin tersebut terhantam gelombang dan akhirnya tenggelam. Baik, untuk kapal tenggelam apakah sudah dievakuasi, Pak Muslikun? Untuk kapal sudah dievakuasi kemarin oleh warga masyarakat sekitar tempat kejadian di Pantai Malabero. Baik, peristiwa ini terjadi apakah saat wisatawan akan menuju ke objek wisata atau dalam perjalanan pulang setelah berwisata, Pak Muslikun? Ya, informasi kejadian terjadi pada pukul 16.30 setelah wisatawan selesai berlibur menikmati di perairan Bengkulu. Baik, Pak Muslikun, sampai kapan posko laporan orang hilang ini dibuka? Rencananya pada pukul 12.00 ini akan kami tutup posko sementara
karena hingga sekarang juga belum ada informasi laporan orang hilang maupun dari pihak keluarga yang melaporkan ada anggotanya yang belum kembali. Baik, terima kasih Pak Muslikun Sodik, Kepala Basarnas Bengkulu telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Pemirsa, momen libur panjang Waisak, puluhan anak-anak usia sekolah di kota Sabang, Aceh nekat berburu koin yang dilemparkan penumpang kapal di Balohan Sabang. Perharinya mereka bisa mengumpulkan 800 hingga 1 juta rupiah. Uang koin dan kertas dilemparkan penumpang kapal ke laut. Anak-anak usia sekolah dasar langsung terjun bebas dari ketinggian mencapai 6 meter lebih. Mereka nekat mengais rezeki dari kepingan logam yang dilempar bebas oleh penumpang kapal di dermaga Balohan Sabang setiap tiba musim liburan. Kehadiran bocah koin ini menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan kala tiba dan berangkat dari dermaga kapal cepat di Balohan Sabang. Anak-anak koin ini beraksi kala kapal hendak berlabuh dan berangkat di pelabuhan. Dalam seharinya, mereka mampu mengumpulkan uang kertas dan koin yang dilempar penumpang mulai dari 800.000 hingga 1 juta rupiah selama libur Lebaran. Uang-uang koin kertas untuk anak koin di Sabang. Memasuki libur panjang Waisak ini mendatangkan berkah tersendiri bagi anak-anak yang nekat mengumpulkan uang di dermaga penyeberangan Balohan Sabang, Provinsi Aceh. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penikmat gulai kambing, tak lengkap rasanya jika belum mencoba gulai kepala kambing utuh di kedai sate kambing di Purwokerto, Jawa Tengah. Selain dagingnya yang empuk, rasa yang beragam dari beberapa bagian kepala kambing menambah sensasi tersendiri bagi pecinta kuliner. Sepintas tak ada bedanya olahan gulai kepala ini dengan gulai lainnya. Namun, jika kita amati, bahan dari gulai ini bukan dari tulang maupun jeroan kambing, namun dari potongan daging dari beberapa bagian kepala kambing, seperti lidah, telinga, mata, serta otak. Semuanya bisa disantap sampai habis. Isi dari olahan gulai yang berbeda-beda ini menawarkan rasa yang beragam di lidah. Olahan kepala kambing utuh yang kenyal tak heran menjadi favorit pelanggan. Selain pipi apa yang enak lagi mungkin tadi? Lidahnya tadi enak. Gimana? Empuk atau seperti apa? Iya empuk. Bagian-bagiannya jadi beda-beda. Waktu makan telinga, pipi, terus lidah itu unik sekali menurut saya. Bahan utama gulai kepala kambing dari kambing muda atau cempe yang berumur di bawah 5 bulan. Sehingga ukuran kepala kambing yang diolah tidak begitu besar. Selain itu, dagingnya yang empuk. Perlu teknik tersendiri agar daging kambing tidak berbau. Pemilik kedai mengaku memiliki rahasia tersendiri agar bulu di kepala kambing benar-benar bersih. Satu porsi gulai kepala kambing utuh bisa disantap 3 orang. Berbagai macam daging ya, ada daging, ada kulit gitu kan, ada daging yang dari rahang, kemudian juga daging dari lidah, kemudian ada mata juga, telinga gitu ya. Itu pas dimakan itu rasanya berbeda-beda. Dan itu yang membuat pelanggan ketagihan gitu, ingin. Nah, Anda tertarik menikmati satu porsi gulai kepala kambing utuh ini? Hanya dengan Rp95.000, Anda bisa mencoba gulai kepala kambing bersama keluarga atau teman di momen liburan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan.